Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita kembali lagi membahas mengenai statistika, yaitu kita akan berfokus kepada penyajian data tunggal. Nah, tujuan pembelajarannya kalian dapat menghitung banyak komponen pada diagram lingkaran yang belum diketahui. Jadi sebetulnya ini mirip pas kalian SMP ya. Baik, jadi pertama, penyajian data tunggal yang pertama adalah dengan tabel, yang mana jika misalkan dipunyai suatu data tunggal seperti ini kan banyak angka-angka yang sama ya, maka data-data ini itu bisa disederhanakan ke dalam bentuk tabel menjadi ini empatnya kan ada 2, jadi seperti ini nih nulisnya, frekuensinya nilainya 4, frekuensinya 2. Nilai 5 ada 3, nulisnya seperti ini, dan seterusnya. Ini penjelasannya. Nah, berikutnya, kalau penyajian data tunggal suatu dengan menggunakan diagram batang, itu seperti ini. Jadi, yang atas ini adalah frekuensinya, yang sumbu X itu adalah nilainya. Digambar dengan skala yang sama. Maksudnya skala yang sama itu ini 2, 4, 6, 8, karena jaraknya 22, selisihnya 22, maka jarak di jarak antar ininya ini sama. Nah, kemudian ini apa artinya tanda ini? Tanda ini artinya itu ketika dia tidak dimulai dari 0, makanya ada tanda seperti ini. Nah, ini skalanya juga harus sama ya. Nah, digambar sesuai ketinggian frekuensinya. Karena 4 nilainya 2, ya kita gambar sampai setinggi ini. 5 itu 3, ya kita gambar sampai setinggi ini. Sehingga jika dihubungkan itu sesuai dengan frekuensinya. Ini ya. Dan seterusnya. Seperti itu. Ini. Oke. Nah, berikutnya diagram garis. Jadi kalau diagram garis itu, tadi kan kita sudah menggambar diagram batang. Nah, di sini kalau diagram garis kita ambil tengah-tengahnya ini. Jadi kita buat seperti ini, 4 tengah, ini tengah, ini juga. Nah, nanti tinggal dihubungkan aja sesuai garis. 4 frekuensinya 2 gitu. 5, 3, dan digambar sesuai dengan sesuai dengan tabel, sesuai dengan tabelnya. Nih, pokoknya dihubungkan aja dengan garis. Nah, sekarang masuk ke diagram lingkaran, yang mana diagram lingkaran itu bisa dinyatakan dalam bentuk derajat, seperti ini, atau persen. Kalau persen satu lingkaran berarti 100, kalau derajat itu 360. Nah, ini ada 2 macam nih, yang persen dan derajat nih. Oke, nah caranya, contoh soalnya seperti ini. Diagram lingkaran menunjukkan persentase jenis pekerjaan penduduk di suatu kota A. Jumlah penduduk seluruhnya adalah 7.200.000. Banyak penduduk yang menjadi nelayan. Nah, yang ditanya nelayan, ini dia nelayan. Sebenarnya untuk nelayan itu persentasenya berapa? Kita hitung dulu. Persentase dari nelayan, tadi karena maksimalnya adalah 100% untuk persen, maka untuk mencari nelayan itu 100% dikurangi jumlah persen dari semuanya. Di 8, 42, 12, dan 28. Nah, berarti 100% dikurang 50 tambah 40, 90. Jadi hasilnya 10%. Nah, ini adalah banyak nelayannya. Sedangkan yang diketahui adalah jumlah seluruh. Berarti untuk mengetahui banyak nelayan, itu adalah persentase dari nelayan dikalikan dengan jumlah penduduk seluruhnya. Nah, sehingga 10% dikalikan dengan 7
7.200.000. Nah, 10% artinya itu 10/100 kali 7.200.000, maka kita sederhanakan. Nih, kita sederhanakan 0, berarti hasilnya adalah 720.000 orang. Seperti ini caranya ya. Nah, jika misalkan dalam bentuk derajat, seperti apa caranya? Jadi ini diketahui jumlah buku komik yang suka komik, maka jumlah yang suka membaca buku pengetahuan alam. Nah, untuk derajat ini kalau diketahui antara jumlah seluruh dan juga banyak part tertentu yang ada di sini, itu caranya agak lain ya. Jadi bergantung dari perbandingannya. Yang ditanyakan apa, yang diketahui apa. Nah, di sini untuk yang di pengetahuan alam itu sudah diketahui nih derajatnya, jadi sangat enak sekali nih. Jumlah siswa yang suka pengetahuan alam. Jadi di sini kita misalkan dia adalah X ya. Berarti X per derajatnya, derajat pengetahuan alam itu adalah 108, itu sama dengan yang diketahui itu jumlah komik. Berarti ya di sini 24 dibagi jumlah komik itu 72. Jadi seperti ini. Nah, maka hasilnya itu tinggal dikalikan silang aja. Jadi ini dikali silang. Maka menjadi 72 derajat kali X sama dengan 24 kali 108 derajat. Sehingga X-nya 24 kali 108 dibagi 72 derajat. Kita sederhanakan. Ini derajatnya kita sederhanakan. 24 bagi 72 itu 3. Nah, 3 dibagi 108 itu 36. Jadi kita peroleh nilai X-nya adalah 36 orang. Yang D. Seperti itu caranya. Jadi ini yang bersesuaian IPA. Kemudian ini yang bersesuaian yang komik. Oke, nah selanjutnya nih untuk derajat jika diketahui jumlah orangnya. Kalau tadi kan part tertentu yang ada di diagram lingkaran, kalau ini semuanya. Nah, yang ditanya adalah yang naik bus. Berarti kita harus mencari derajat yang naik bus itu berapa orang. Nah, jumlah derajat itu adalah 360. Jadi 360 dikurang 60 tambah dikurang 60 tambah 72 tambah 45. Jadi 360 dikurangi 60 tambah 72 tambah 45 hasilnya adalah 177. Jadi kalau kita kurangkan hasilnya akan diperoleh 183 derajat. Nah, dari sini berarti kita bisa hitung nih banyak orang yang naik bus. Orang yang naik bus itu ya berarti derajat yang naik bus per 360 totalnya karena diketahui jumlah. Jadi di sini 480. Nah, jadi 183 derajat per 360 derajat kali 480. Sehingga ini kita sederhanakan bagi berapa nih? Bagi 6. Bagi 12 aja. Bagi 12 4, bagi 12 3. Nah, ini dibagi dengan sini 61. Jadi hasilnya 61 kali 4. 244. Seperti ini untuk jika diketahui
jumlah muridnya. Nah, baik, terima kasih untuk video penyajian data tunggal sampai di sini dulu. Semoga videonya bermanfaat dan membuat kalian semakin paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.